di Indonesia untuk menghilangkan pengaruh Prancis. Inggris kemudian membentuk pemerintahan sementara di Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles. Ia adalah seorang pejabat East India Company (EIC), yaitu perusahaan India Timur milik Inggris. Sistem yang liberal memperoleh kesempatan untuk pertama kalinya pada zaman Raffles selama ia berkuasa, dari tahun 1811 hingga 1816. Letnan Gubernur ini mengadakan sebuah sistem administrasi yang sejajar dengan nilai-nilai kebebasan, yaitu persamaan hukum dan kebebasan ekonomi. Dalam sejarah penjajahan, Raffles tercantum sebagai seorang pembaharu yang hebat. Ia memiliki perhatian kepada kesejahteraan penduduk asli Indonesia. Sebagai tanggung jawab pemerintah, ia membuat sistem land rent, pajak tanah atau sewa tanah. Selama waktu pemerintahannya yang hanya 5 tahun, telah diletakkan dasar kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang kembali ke Indonesia setelah tahun 1816. Sebagaimana Raffles, Raffles juga terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam upayanya untuk menegakkan kebijaksanaan penjajahan yang baru, Raffles ingin berpatokan pada 3 asas, antara lain: A. Sebagai bentuk dan penyerahan wajib maupun kerja paksa atau rodi perlu dihapuskan, dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang mau ditanam tanpa adanya unsur paksaan. B. Peran para bupati atau penguasa setempat. Sebagaimana pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya, mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan penjajahan Inggris dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri-negeri barat. C. Berdasarkan asumsi bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa atau tenan. Tanah milik pemerintah. Para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Kebijakan ini termasuk kebijaksanaan Inggris yang diteruskan oleh pemerintah penjajahan Belanda setelah kedatangan mereka kembali di tahun 1816 hingga 1830. Pada praktiknya, sistem sewa tanah hanya mencakup sebagian Pulau Jawa, di daerah sekitar Batavia dan Priangan. Sistem sewa tanah tidak diadakan karena wilayah Batavia banyak tanah-tanah milik swasta. Sementara di Priangan, pemerintah penjajah tidak berkenan menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberikan laba besar. Hal ini dapat kita pahami, mengingat Raffles hanya berkuasa sebentar dan terbatas pegawai-pegawai yang cakap serta keterbatasan dana. Meskipun demikian, kebijakan sangat berpengaruh pada pandangan pejabat-pejabat pemerintah Belanda di kemudian hari. Selama di Indonesia, Raffles melakukan kajian mendalam terhadap sejarah alam dan budaya Jawa. Kemudian menerbitkan History of Java sebanyak 2 volume. Sayangnya, ia diberhentikan dari jabatannya pada Maret 1816 karena tuduhan korupsi. Pada 1817, setelah Jawa diserahkan kembali kepada Belanda, Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur Bengkulu. 2 tahun setelahnya, ia mendirikan di Singapura. Jawa dikembalikan kepada Belanda pada Agustus 1816 berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani pada 1814. Meskipun demikian, Inggris mempertahankan pemukimannya di Bengkulu hingga 1824.